Malam, Halo, Selamat malam. malam luar biasa. Selamat Saya yakin pada malam. malam hari ini kita semua bersuka cita di sini ya. Kalau tadi dilihat kayak muka-mukanya Koflem tadi bersenyum, selalu senyum dan sukacita ya. Bagi teman-teman yang bisa on cam nih, yang bisa on cam pada malam hari ini nih, ayo kita mau on cam, kita mau bersuka cita bersama-sama karena Tuhan sudah mempertemukan kita di dalam Zoom ini. Maka kita mau memberikan kasih kita secara bersama-sama secara online nih. Amin. Amin. Amin, 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 amin. Mari kita mau katakan bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya. Dalam kasihnya. Berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari teman-teman yang bisa nyanyi, kita mau nyanyi sama-sama. Yang bisa gerak kecil-kecil, kita mau gerak sama-sama juga. Bertemu dalam kasihnya. berkumpul dalam anugerahnya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk satu sama lain. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Yeay, puji nama Tuhan. Saya yakin pada malam hari ini kita semua dapat bersuka cita ya. Amin. Amin semuanya. Mari kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini dan kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kau boleh bersama-sama mengumpulkan kami, kau boleh sama-sama mempertemukan kami dalam Zoom ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan akan banyak hal dalam kehidupan kami. Ketika Kau boleh memberkati kami, Kau boleh menjaga kami dalam hari-hari kami, dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini juga Kau mau boleh berikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama bersekutu di dalam Engkau. Ajari kami ya Bapa, untuk kami dapat selalu mau bersyukur di dalam-Mu. Dan biarkanlah ya Bapa, kami juga ingin berdoa kepadamu untuk teman-teman kami yang mungkin pada malam hari ini juga akan segera bergabung. Kami mohon kepadamu ya Bapa, biarkan mereka agar segera dapat bergabung sama-sama dengan kami, sehingga mereka juga dapat merasakan sukacita yang hanya berasal daripadamu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan cintamu yang telah Kau berikan pada kami. Kau memberikan kami tanpa ada batas. Kasih-Mu tak terbatas apapun ya Bapa. Bukan ketika kami berbuat dosa, Kau masih mau memberikan pengampunan untuk kami. Ajari kami ya Bapa, untuk kami selalu bersyukur, bukan hanya dalam persekutuan doa ini, tapi di setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Bapa dalam surga, pada malam hari ini, kami rindu datang kepadamu. Kami rindu datang untuk memuji dan bersyukur kepadamu. Kami rindu untuk meninggikan Engkau. Biarkan Roh-Mu hadir dalam di hati kami dan memenuhi setiap hati kami. Dengan apa ya Bapa kami membalas kasih? Dengan apa kami membalas cinta-Mu? Biarkan ya Bapa, apapun yang kami berikan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu,
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur. Kami percaya Bapa, Kau Allah kami yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam tangan-Mu, ku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan berikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Mari teman-teman, saya ajak kita semua, kita mau mengucap syukur. Yang bisa on mic silakan on mic. Kita mau bersenandung bersama di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Tuhan, Terima kasih Kau beri kesehatan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Allah yang setia. kami mengucap syukur Terima kasih, segala hal yang Kau beri. Terima kasih Yesus. Yang Kau beri, terima kasih.
Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Dalam hati kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan. Dengan apakah balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat cinta yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk setiap detail kecil hidup kami, mulai dari setiap nafas kehidupan kami, rezeki yang Kau berikan pada kami, makanan dan minuman, dan segala hal apapun kami mengucap syukur hanya dalam tangan-Mu. Dari sini kami belajar kepadamu ya Bapa, bahwa kami percaya Engkau Allah kami yang begitu besar. Engkau Allah kami yang menuntun kami dalam setiap permasalahan hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau tidak pernah tinggalkan kami tersesat. Kau selalu memanggil kami untuk kembali kepadamu. Manggil kami untuk berpaling untuk kehadapan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami rindu ya Bapa pada malam hari ini. Kami ingin memuji Engkau. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami tahu ya Bapa, karena kasih-Mu Kau memberkati setiap kami. Karena kasih-Mu ya Bapa, Kau ubahkan kami. Karena kasih-Mu juga Engkau membebaskan kami dari segala belenggu. Dan karena cinta dan berkat kemurahan-Mu kami ada hingga detik ini. Oh, ini setiap kami ya Bapa, setiap kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Oh, ini setiap kami, Yesus, kami sembah Engkau. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Yesus, kami percaya kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Kau pulihkan kami dan Kau berikan segala yang terbaik untuk kami. Ini setiap kami ya Bapa yang rindu untuk menyembah-Mu. Kau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya,
diselamatkan dan dipulihkan karena kasih-Mu. Ku berganti karena kasih-Mu, bahkan karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan karena kasih-Mu Bapa. Oh, karena kasih-Mu bahkan karena kasih-Mu dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, kami diselamatkan dan dipulihkan. Oh, kami sembah Engkau, Yesus. Kami tinggikan Engkau, hanya kepadamu Allah kami. Kami sembah Engkau, Engkau yang kami puji, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan, Yesus. Karena kasih-Mu Kau berikan kami Tuhan, cinta-Mu, pertolongan-Mu, terima kasih. Kami sembah Engkau, hanya Kau yang layak kami tinggikan, Yesus. Kami tinggikan Engkau, hanya Kaulah Allah kami, Tuhan kami, Yesus. Terima kasih. Oh, syukur. 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 Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau boleh memberkati kami dalam persekutuan doa ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau dapat kumpulkan kami, sehingga pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin berdoa kepadamu ya Bapa, untuk Kau Budi yang akan membawakan si firman pada malam. Kau berkati dia, kudus-Mu berkati dia. Yang berucapkan sebagai anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Kau memberkati hati agar hati kami dapat mencerna apa yang Kau ingin katakan pada setiap kami. Dan beracaralah untuk acara-Mu ini ya Bapa. Ini setiap kami bersyukur kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, silakan Ko Budi. Oke, shalom semuanya. Kita bertemu Shalom, lagi. Ko Budi. Shalom, shalom. Suara saya jelas? Shalom Ko Budi. Jelas, Oke, lancar. kita bertemu lagi. Jadi gini, sebelum saya mulai, mungkin saya ada informasi atau pengumuman sedikit.
Kan selain kita berjaga-jaga untuk akhir zaman, sekarang kita ini juga berjaga-jaga untuk koneksi internet, saudara. Ya, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada gangguan, apalagi kemarin itu kan lagi heboh ya gangguannya ya, ada kabel yang lagi, saya nggak menyebutkan, Iya. ada provider yang heboh, yang nggak bisa, sehingga mengganggu kegiatan rohani. Teman-teman bertahan saja di Zoom. Kalau misalnya saya ke kick out, teman-teman tetap bertahan saja di Zoom. Saya sudah nyiapin hotspot tambahan untuk memindah jaringan internet saya. Jadi tetap aja stay di Zoom aja. Oke, kita akan mulai hari ini. Kita punya topik berjudul Faith in the Family, yaitu iman di dalam keluarga, saudara. Iman di dalam keluarga. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ketika saya diberi oleh topik bacaannya dengan topik judulnya, saya bingung mengkoneksinya, saudara. Saya bingung mengkoneksinya, tapi bukan suatu kebetulan kalau memang Tuhan mengizinkan kita untuk, mengizinkan saya terutama ya, itu untuk harus menyusun sebuah firman. Saya minta hikmat Tuhan, kira-kira apa yang ingin kau sampaikan dalam bacaan hari ini. Saudara, perlu diketahui bahwa keluarga bagi Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kebetulan saya ada pelayanan di dalam komunitas saya, itu adalah pelayanan namanya persiapan pernikahan. Jadi kalau teman-teman di komunitas kami, mereka yang mau mengadakan persiapan pernikahan, saya disuruh ada paket program persiapan pernikahan selama 6 jam, itu istilahnya supaya mereka nanti punya kehidupan pacaran yang sehat, pernikahan yang bahagia sampai akhir zaman, saudara. Sampai akhir zaman, ya. Nah, jadi paket ini kemudian saya namakan Catholic Relationship Goals. Kalau saya berbicara keluarga, saya nggak berbicara anak saja ya. Mungkin di sini saya berbicara keluarga itu ya papa mama kita, suami istri kalau Anda mungkin sudah menikah, dan masuk anak-anak. Jadi secara keseluruhan. Sedangkan kenapa dari awal tadi saya katakan keluarga bagi Tuhan itu sangat penting, sampai saya berani mengambil pengajaran tentang Catholic Relationship Goals. Itu karena keluarga itu berharga di mata Tuhan. Kalau teman-teman perhatikan, kejadian, itu muncul ketika ada Hawa. Ketika Hawa ada, itu ular baru menggoda mereka. Sedangkan kalau dipikir-pikir secara logika, ya, dipikir-pikir secara logika, bagi ular itu lebih mudah membohongi satu orang daripada 2 orang. Betul ya? Kalau misalnya cuma membohongi satu orang itu lebih mudah. Contoh misalnya saya mau membohongi Sis Yuni Irwanto. Sis Yuni oleh handphonenya rusak, tapi saya bilang handphonenya ini bagus kok. Si Yuni lihat mungkin handphonenya kok ada coil dikit. Sungguhan ini bagus, bagus kok. Dalamnya nggak apa-apa ya, cuma casing luarnya sering jatuh. Kalau Yuni sendirian mungkin dia percaya sama Bro Budi, ya udah deh saya beli. Ternyata ketika dibeli si Yuni ketipu. Nah, sedangkan kalau si Yuni bersama pacarnya, 2 orang ya, ketika saya ngomong, si Yuni ini beli handphone, pacarnya ngomong, kamu yakin tak? Ya, kamu yakin? Itu cuil loh. Itu kalau jatuh mungkin dalamnya ada yang rusak. Mungkin si Yuni akan berpikir 2 kali. Udah deh Bro Budi, nggak jadi deh saya beli handphone. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, ular datang ketika Adam dan Hawa sudah lengkap. Itu adalah sebuah simbol bahwa si jahat benci kepada keluarga. Termasuk keluarga kita saat ini. Termasuk keluarga anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kenapa topik hari ini berbicara iman di dalam keluarga? Bacaannya diambil dari kitab Yosua. Bisa ditampilkan mungkin tim multimedia. Dari kitab Yosua, bab 2, ayat 3-6, dilanjutkan 9-13. Biasanya kalau di dalam PD supaya nggak satu arah, saya minta untuk para peserta PD itu membaca. Kenapa? Karena saya sudah baca pasti. Tapi kan kalau teman-teman yang ikut PD belum tentu baca. Nah, mungkin dari Kak Chandra Kristiawan, tolong bantu baca ayatnya Yosua bab 3 sampai habis, sampai yang 13. Ya, silakan. Masih di mute. Tolong di-unmute dulu. Sorry. Oke. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang padamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu,
sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Kemudian berikutnya 3, lanjut sampai Oh, 6. lanjut. Oke. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lanjut. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Oke, terima kasih Kak Chandra. Sekarang ayat 9 sampai 13 saya aja yang baca. Maaf kalau suara saya agak pelat dikit karena ada sariawan di lidah, saudara. Menyakitkan saudara sariawan di lidah itu ya. Oke, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 11. Ketika kami mendengar itu, tawalah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. 13 yang terakhir, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara, ini tentang apa? Secara singkat saja, ini adalah di mana Yosua itu mengirimkan 2 pengintai untuk menyelidiki kota Yeriko. Namun ketika dalam penyelidikan itu perempuan sundal yang bernama Rahab, ini sebuah yang spesial. Kenapa? Karena nama wanita, ini wanita bagi bangsa Yahudi itu dianggap kayak istilahnya second grade. Jadi sangat jarang, kalau silsilah keluarga itu mesti nama cowok. Sedangkan ini Rahab dicatat di dalam budaya Yahudi. Jadi ini benar-benar spesial. Meskipun dia perempuan sundal, berarti dia punya peran yang sangat penting. Ya, dicatat di kitab suci namanya Rahab. Nah, si Rahab ini menemukan pengintai itu, si Rahab lapor kepada Raja Yeriko suruh bilang coba kamu cari, suruh tangkap, tapi si Rahab memiliki niat lain yaitu malah menyembunyikan sampai akhirnya si 2 pengintai ini selamat untuk menyelidiki kota Yeriko. Nah, kemudian si Rahab baru minta kepada si pengintai, kamu sudah selamat no ya, kasarannya seperti itu ya. Kamu sudah saya selamatkan, tolong selamatkan keluarga saya. Pastikan kalau kamu nyerang kota Yeriko, ya ini terkenal dengan tembok Yeriko itu ya, yang menyerang kota Yeriko, pastikan keluarga saya ini selamat seperti itu. Makanya kenapa dikatakan keselamatan di dalam keluarga, faith in the family, iman di dalam keluarga. Saudara-saudari, kalau teman-teman perhatikan pada masa pandemik seperti ini, itu banyak sekali baik Kristiani maupun non-Kristiani, itu keluarga yang bercerai. Banyak. Entah karena, yang terutama masalah perekonomian keuangan. Sedangkan bagaimana sikap kita terhadap mempunyai iman di dalam keluarga. Bagaimana kita melakukan penginjilan di dalam keluarga kita, sehingga satu keluarga itu punya iman yang kuat dalam menghadapi pandemik ini, kesulitan ekonomi, pertengkaran papa mama, pertengkaran suami istri, stres ngurusi anak, ya mereka mungkin yang punya anak sekarang ini, ya kita akan belajar dari bacaan tadi. Tolong bisa ditampilkan lagi ayat 11. Poin pertama di ayat 11. Oke, di saya nggak kelihatan di saya. Oke, terima kasih.
Ketika kami mendengar itu, tawalah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Poin pertama yang saya sampaikan adalah build your prayer life. Bangunlah kehidupan doa Anda. Loh, kok bisa? Perempuan Rahab ini bisa kenal Allah Israel. Di dua. Raja Amoria ditumpas. Padahal dia ini dalam tanda kutip hanya perempuan sundal di kota Yeriko. Tapi dia bisa kenal siapa Allah Israel. Saudara, apakah Anda mengenal Tuhan Anda? Banyak dari kita, oh kenal aku Yesus yang menebus dosa saya. Bedakan antara pengenalan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan, semua orang tahu. Maaf, mungkin yang di luar non-Kristiani. Saya juga memahami teman-teman saya yang bukan Kristiani, saya tahu. Tapi apakah saya mengenal dengan baik ajaran mereka? Enggak kan? Sama, kita kenal Tuhan. Tapi apakah kita tahu Tuhan, tapi apakah kita kenal? Kenapa? Karena ketika seseorang ingin melakukan penginjilan terhadap keluarganya, you need his wisdom to talk about Jesus in your family. Karena Anda mau kalau melakukan, oke, aku ingin kenal keluargaku, kenal Tuhan, maka Anda perlu kebijaksanaan darinya. Saudara, saya kasih sharing deh. Ya, saya pernah suatu hari, mama saya waktu dulu belum bertobat gitu ya, itu sukanya ngerumpi, saudara. Namanya mama-mama pasti wajar ya, suka ngerumpi. Tapi kalau yang perempuan di sini saya yakin enggak lah. Kalau ini perempuan di sini pasti suka ngomong, bukan ngerumpi. Bedanya tipis ya. Tapi kan ngomongnya firman Tuhan, saudara. Ya, perempuan di sini ngomongnya firman Tuhan, bukan. Ya, ngerumpi firman Tuhan, saudara. Enggak apa-apa itu. Jadi kalau ngomong misalnya gitu ya, misalnya saya gini, misalnya, hai ini mama saya, ngomong ke Ferdinand, iya, kamu tahu nggak sih, si Valentina Cynthia itu memang orangnya kayak gitu dan sebagainya. Di keluarga. Kemudian kalau saya telepon sama si Valentina, ya kamu tahu nggak si Ferdinand itu memang orangnya kayak gitu, ya memang orangnya itu, duh gimana gitu, mencekno banget dan sebagainya. Mengerti maksud saya? Two face. Nah, saya sebagai anak yang duduk, saya masih ingat posisinya waktu itu saya mengemudi malam hari di daerah Gubeng. Mama saya lagi telepon dan berbicara dengan, jadi setelah telepon dengan orang A, telepon dengan orang B, tapi pembicaraannya two face. Saya yang notabene sebagai anaknya, oh kenal Tuhan dong. Maka saya berusaha menasihati mama saya. Saya katakan, mah, ngomongnya jangan jadi orang itu kalau ngomong A ya A gitu loh. Jangan ngomong sama si A, ngomong B, ngomongnya si A gitu dan sebagainya. Saudara, respon mama saya apa? Oh, waktu itu saya tambahkan gini, nanti kalau ketahuan si A dan si B ketemu, mama yang repot. Bener kan? Kalau Anda ngerumpi gitu ya, kemudian yang kalian rumpi itu ketahuan, Anda yang repot. Kemudian respon mama saya cukup kaget. Dia katakan gini, namanya mama kan, sudahlah Nyu, kan si Nyu ya kan, mama kalau panggil anak cowok kan si Nyu. Sudahlah Nyu, kamu itu nggak usah ikut-ikut lah urusan orang besar. Saya di dalam tanda kutip itu ditampel, saudara. Sudahlah kamu itu nggak usah ikut-ikut. Ya sudah. Notabene beda sebulan kemudian. Situasinya sama. Malam hari saya mengemudi, mama saya juga suka ngerumpi. Tapi kali ini, saudara, bedanya, saya punya kebijaksanaan dari Tuhan ketika pagi saya berdoa. Mama saya ngomong, ngerumpi, setelah selesai menutup teleponnya, saya bilang sama mama saya, "Mah, kalau ngomong itu jangan ngomong kepada orang A tentang si B, B si A. Nanti kalau mama ketahuan, mama nanti malah dicap jelek loh bagi keluarga. Karena ngomongnya di dalam keluarga besar gitu." Respon mama saya itu beda. Mama saya bisa berkata seperti ini. Loh, iya ya, benar juga kamu ya ini. Iya, Mah. Lek mama ngerumpi. Nah, mereka bertemu, mereka ini nggak bertengkar loh. Yang dirumpi ini nggak bertengkar loh, saudara. Jadi tadi saya katakan ngerumpi Ferdinand dan Valentina Cynthia, itu mereka bukan lagi bertengkar, biasa aja. Kan ada kemungkinan ngomong tentang mama saya. Hati-hati loh, Mah. Mama saya bisa ngomong, oh iya benar juga ya. Saudara, situasi yang sama, pembicaraan yang sama, waktu yang sama, kondisi yang sama dalam nyetir mobil, topik yang sama, tapi kenapa hasilnya beda dalam penginjilan? Kenapa hasilnya beda? Cuman satu, karena doa. Percuma kok.
Anda mau khotbah kitab suci, ya, mau khotbah kitab suci, Anda perlu menerbangkan piring di atas meja dengan melakukan mukjizat luar biasa. Anda membelah air di kamar mandi Anda, disaksikan oleh itu. Kalau tidak ada doa dan kebijaksanaan dari Tuhan, mereka akan menolak Anda. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka keluarga kita dipanggil itu berdasarkan Tuhan yang milih, bukan kita. Tugas kita itu untuk evangelisasi, untuk menginjili mereka. Kalau kita dengan kuasa Tuhan menginjili mereka, maka bisa lancar Tuhan memanggil mereka. Ini. Perbaiki doa Anda. Sekarang saya tanya kepada teman-teman yang online sini, ada berapa ini? 30 ya. Ada yang assignment-nya 27. Saya nggak tahu ini 57 atau nyampur, saya nggak tahu. Saya nggak ahli dalam Zoom, saudara. Ya. Saya tanya kepada Anda, doa Anda gimana? Apakah doa Anda masih doa yang berusaha meminta-minta? Atau doanya Senin Kemis? Kalau lagi susah kita berdoa, kalau enggak kita enggak. Ayo, saya tujuan di sini saya bukan menghakimi doa Anda, tapi saya katakan, yuk diperbaiki. Doa itu ada 3 macam, saudara, yang harus Anda ketahui. Bukan macam seperti doa koronka, doa rosari, bukan. Tetapi ada 3 insight yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, doa itu sebagai ucapan syukur. Maka kalau pagi hari Anda berdoa, ucapan syukur. Jangan minta dulu. Terima kasih Tuhan, mamaku masih sehat. Terima kasih Tuhan, suamiku masih sehat. Terima kasih Tuhan, anakku masih sehat. Terima kasih aku masih punya pekerjaan. Terima kasih aku punya gaji. Meskipun dipotong 50% dalam kondisi PPKM, aku tetap mengucap syukur. Terima kasih aku tetap sehat, nggak kena COVID mungkin saat ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kalau yang kena COVID, terima kasih aku tetap hidup saat ini, dan sebagainya. Kedua, doa itu diperbaiki dalam hal komitmen. Tahu saudara komitmen? Komitmen itu artinya begini. Cinta itu adalah komitmen dan pengorbanan. Cinta itu tidak pernah berdasarkan perasaan. Perasaan itu hanya bumbu. Saya kasih contoh ya. Misalnya seperti ini. Ketika pagi hari saya bangun, saya mau lagi malas doa. Tapi kalau saya punya komitmen sama Tuhan, ya tetap tak lakukan doa. Hatiku nggak enak, ya tetap doa lah, pokoknya tetap doa. Itu cinta, saudara. Cinta itu bukan perasaan ya. Cinta itu komitmen. Jadi doa itu adalah cinta. Dan itu perlu komitmen. Kan seringkali kita mendapat, Anda pernah dengar nggak teman ini? Buat apa sih ke gereja kalau hati lagi nggak enak? Kan nggak layak di hadapan Tuhan. Betul ya? Anda pernah dengar ya kata-kata itu? Saya katakan ya, kalau Anda mengandalkan perasaan Anda dalam kehidupan rohani, pasti habis. Yesus, kalau ngandalin perasaannya, setelah dia disalib, nggak enak ya. Ternyata disalib, itu sakit sekali. Waduh, manusia ini mencekno, ditebus gak ngerti, aku sih dilawan, aku disalib iki untuk mereka, ya mereka nggak ngerti. Wis gak paten, mudhun aku teko salib, tak blar bumi entek kabeh wis kiamat langsung. Kalau Tuhan mengandalin perasaannya, tapi enggak kan. Tapi Tuhan komit. Saya komitmen akan menebus dosa manusia. Entah mereka benci saya atau mereka cinta saya tetap mencintai mereka. Cinta komitmen. Saudara, kalau Anda bangun pagi, gak enak kabeh, kerjaane wake, masalah wake, anak ngedor-ngedor pintu, ya, bahkan nek perlu ini ekstrim ya, nek perlu gempa bumi, ya, nek gempa bumi ndelik sih saudara. Nek perlu gempa bumi, Anda tetap berdoa, duduk sujud di hadapan Tuhan. Itu cinta kepada Tuhan. Amin. Itu cinta. Yang ketiga, belajarlah berdoa dengan cara Urdu Jesuit. Urdu Jesuit itu punya doa yang menarik buat saya. Yaitu sebuah doa di mana dia adalah doa reflektif yang dilakukan pada malam hari. Saya ajak teman-teman untuk praktek dikit ya. Jadi nggak satu arah terus ya, tapi kita agak sedikit praktek. Teman-teman ambil sikap doa. Yuk kita ambil sikap doa. Kita remaja. Dalam keadaan merem ini ambil sikap doa, yang penting merem, jangan tolek kiri kanan, kita fokus. Nanti kalau saya katakan waktu pagi hari, teman-teman ingat kejadian apa pada pagi hari ini, apa yang Anda lakukan kepada orang, entah itu orang tua, pekerjaan, atau Anda kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada saudara Anda, apa yang Anda lakukan pada kegiatan Anda pada pagi hari.
Ya, terus nanti saya katakan, apakah Tuhan berkenan nggak? Nah, seperti itu. Oke, yuk kita coba ya. Antara jam 8 sampai jam 10 pagi, Anda sedang ngapain? Coba diingat-ingat. Apakah Tuhan berkenan nggak terhadap tindakan Anda? Anda nilai sendiri dalam hati. Antara jam 11 sampai jam 3 sore, Anda ngapain saja? Ketemu sama siapa saja? Omongannya apa aja ketika Anda bertemu dengan seseorang? Apakah Tuhan berkenan nggak terhadap perkataan itu? Antara jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam sebelum PDGYB, tindakan apa yang Anda lakukan selama sore hari ini? Apakah Tuhan berkenan atas tindakan Anda? Amin. Oke, thank you teman-teman yang udah join, yang udah ikut. Saudara, itu namanya doa reflektif dari Ordo Jesuit. Itu gunanya untuk mengetahui. Jadi besok pagi Anda tahu, oh iya ini kemarin Tuhan nggak berkenan. Tuhan nggak Tuhan berkenan, oh yang ini Tuhan nggak berkenan. Anda bisa lakukan doa. Tapi kalau Ordo Jesuit lebih detail ya. Jadi dia per jam. Jam sampai jam segini. Ngapain ya? Oh ketemu si A. Wah ketemu si A aku marah-marah. Sorry Tuhan, aku tahu kamu nggak berkenan hal ini. Kemudian berikutnya, oh aku memberikan berkat kepada pengamen di pinggir jalan. Oh Tuhan berkenan dan sebagainya. Itu komunikasi yang indah dalam doa Ordo Jesuit, doa reflektif. Biasanya malam hari mereka. Jadi setelah seharian itu. Ya nggak mungkin pagi hari ya. Pagi hari dia mau reflektif apa, tidur sehariannya semalaman. Oke, kita kembali lagi ke topik. Sebelum melakukan penginjilan kepada keluarga, dibenahi dulu kehidupan doanya. Percuma ngobrol ngalor ngidul, tapi tidak ada kuasa dari Tuhan itu percuma. Pasti di dalam build the relationship ya, kehidupan doa, juga Anda perlu benahi itu kepekaan kita. Saudara, Anda perlu tahu bahwa di dalam doa, Anda meningkatkan kepekaan rohani. Saya kasih contoh. Saya pernah diskusi bahasa roh kepada kakak saya perempuan. Beliau kurang suka. Jadi ya beliau ngomong waktu itu, saya kalau dengar orang kayak nggak nyaman, nggak aneh gitu dan sebagainya. Saya berusaha menjelaskan loh, itu tuh orang berbahasa roh itu karena dia berkomunikasi dengan roh. Alah, enggak itu enggak mungkin lah, enggak masuk akal lah doa kayak gitu dan sebagainya. Langsung mental. Karena saya nggak peka. Cici saya waktu itu belum dibaptis, saudara. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya perbaiki kehidupan doa saya. Bertahun-tahun, saudara, dalam komunitas saya didoakan. Tiba-tiba, bertahun-tahun kemudian, saya telepon cici saya. Panggilnya cici kan si Nyu. Sama kan? Ci, Nyu, ya seperti itu. Saya katakan gini, Nyu, kenapa? Aku sudah dibaptis. Kaget, saudara. Saya kaget setengah mati. Loh, siapa sih nginjili? Siapa sih nginjili dia kok iso sampai dibaptis? Aku yang memahami kitab suci berusaha nginjili gak mempan, tapi ada seseorang yang bisa menginjili dia dan sampai dia langsung terima hasil, aku sudah dibaptis Katolik. Saudara, kalau Anda mau menginjili keluarga Anda, saya katakan tadi, berdoalah. Kenapa? Karena Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang dihormati. Papa mamamu, dihormati cici kokomu, dan mereka mau mendengarkan omongan mereka. Karena dihormati. Mungkin Anda berdoa, mungkin kakek, bahkan kakek pun bisa mendengarkan perkataan cucunya. Mendengarkan cucunya mau dibaptis. Bayangkan, saudara. Ya, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang dihormati oleh orang tuamu untuk mereka mendengar sehingga mereka mau ikut Tuhan. Dari doa seorang anak. Perbaiki, sama seperti Rahab. Kenapa Rahab selamat? Karena Rahab tahu siapa Allah Israel. Allahmu melakukan perbuatan hebat. Kenal Rahab itu. Saya curiga, jangan-jangan Rahab ini juga karena takut ya. Mungkin dia perempuan
karena dia perempuan sundal biasa, mungkin dia doa kepada Allah Israel, mungkin saja, kita nggak tahu. Tapi dia ada takut akan Tuhan. Dia kenal, makanya keluarganya selamat. Anda kenal bagaimana keluarga Anda? Sekenal apa Anda terhadap Tuhan? Poin kedua, poin besar kedua adalah ada di ayat sebentar. Saya bilang. Poin kedua saya berbicara adalah build the attitude. Tadi yang pertama build the relationship, bangun hubungannya. Yang kedua build the attitude, bangun sikapnya, sikap kita. Ada di ayat 4 dan 6. Bisa ditampilkan nggak ayat 4 dan 6? Sudah bisa ditampilkan ayat 4 dan 6? Oke. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. 6? Enggak usah sampai 6 ya. 6-nya mulai dari mana ini? Tapi perempuan ini aja, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat misi mereka. Oke, thank you. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebalkan di atas sotoh itu. Oke, saudara, Anda perlu perhatikan di sini. Sikap kedua, build the attitude, adalah yang dilakukan Rahab. Itu dia menerima hamba Tuhan. Menerima utusan Tuhan. Maka, build the attitude, bangun sikap hati kita ketika kita menerima hamba Tuhan. Misalnya saat ini ketika saya diutus melayani PDGIB, bagaimana Anda menerima? Bukan saya, tetapi firman Tuhan yang diberitakan. Bagaimana? Saya mencatat waktu itu, bagaimana sikap kita ketika kita di dalam misa? Apakah kita online YouTube sambil mandi gitu ya, buka jendela dikit gitu, lihat TV-nya lagi misa, atau sambil makan gitu misalnya, atau sambil tiduran di ranjang misalnya, tanpa ngidupin lilin, tanpa masih pakai piyama gitu, ya. Sikap kita bagaimana? Nah, ini menerima loh. Dulu lebih ekstrim lagi, saya pernah mendengar sebuah romo, ya. Katakan gini, kalau sedang mendengarkan sabda Tuhan, video dimatikan, itu sama Anda datang ke misa, romonya lagi khotbah, Anda menghadap ke belakang. Anda enggak ngadepi, Anda video dimatikan, itu sama dengan Anda menghadap ke belakang. Saudara, saya katakan di sini, saya nggak meminta saudara menyalakan video semua, karena memang ada beberapa kendala teknis. Kalau video nyala semua, salah satu jaringan bisa ngedown seperti itu. Saya paham, tapi saya ingin sikap hati kita, kalau memang bisa nyalakan video, nyalakan. Waktu itu saya tegur banget sama romonya. Jadi romonya ngomong gitu, kalau Anda matikan video di Zoom, itu sama dengan Anda ngomong sama saya, Anda nggak ada ke pintu keluar, tapi telinga Anda mendengarkan saya. Kemudian dalam hati saya mikir, loh, kan iman timbul karena pendengaran, bukan karena penglihatan. Loh, apa nggak kurang ajar, saudara? Ya, seperti itu ya. Tapi saya di sini saya ingin menyampaikan gini lah. Saya nggak berbicara masalah videonya apa enggak, tetapi sikap hatimu ketika Anda mendengarkan sabda Tuhan saat ini lagi ngapain? Apakah kita berpakaian yang rapi? Apakah kita duduk dengan baik? Atau kita lagi masak sambil ngurusi anak? Kalau memang kepepet, iya sorry, aku nggak bisa, aku single parent. Aku, maaf ya, aku mungkin cerai. Aku sendirian harus masakin anakku waktu makan sambil dengerin. Oke, it's okay. Nggak masalah. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu loh. Kan bedanya tipis, saudara. Antara kemalasan dan kepepet. Sama-sama ke-nya, saudara. Bedanya tipis. Kemalasan dan kepepetan. Gitu ya. Sikap kita di dalam misa bagaimana? Yuk, perbaiki attitude kita dalam misa. Jangan datang terlambat. Dengarkan dengan baik, kalau berdiri ya berdiri, kalau duduk ya duduk, nyalakan lilin, ya. Dan yang penting jangan lupa kolektor. Ini paling penting kolektor, karena tidak ketok harus transfer, nggak kolektor pun nggak masalah. Saudara, justru dalam kondisi saat ini, gereja itu perlu sumbangan kita. Gereja itu ada perawatannya, saudara. Kalau tanpa kolektor, mereka mau bagaimana gereja mau berjalan? Yang kedua, bagaimana sikap kita? Sebagaimana Rahab menerima hamba Tuhan dan menyembunyikan, ya, itu sikap, bicara sikap di dalam komunitas, di dalam saat ini. Apakah saat ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang diberitakan itu dengan pakaian yang baik? Sama, masih sama. Dengan pakaian yang baik, masih dalam kondisi yang baik. Oh, saya masih sakit, saya kondisinya tidur. Enggak masalah. Saya lagi ya, bedanya antara kepepetan dan kemalasan itu dikit, saudara. Oh, saya masih baik, saya bisa siap
Saya mau duduk di atas meja, duduk di atas meja, duduk di atas kursi, mau mendengarkan sabda Tuhan. Oh ya, nggak masalah, bagus. Yang ketiga, bagaimana sikap kita di dalam komsel? Nggak tahu, di sini ada komselnya nggak di PDKKGYB? Ada sel grupnya nggak? Ada. Ada ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah di dalam sel grup Anda mensupport satu sama lain nggak? Ketika firman diberitakan. Apakah ketika korselnya lagi ngomong tentang firman, kita lagi ngomong-ngomong sama yang lain? Kita lagi ngurus kerjaan, kita lagi ngitung kerjaan, kita lagi melakukan pekerjaan yang lain. Apalagi sekarang Zoom kan, kamera dimatikan, sudah nggak tahu ngapain. Saudara, ingat perkataan Romo yang menegur saya. Kalau video dimatikan, itu sama seperti kita menghadap ke pintu keluar, tapi telinganya dengerin Romo. Ingat, itu menegur saya loh itu. Saya waktu itu saya adalah satu video yang dimatikan waktu. Jadi, oh ya maaf Tuhan ya, saya juga baru tahu. Poin ketiga, baru build the reward. Ada di ayat apa tadi sampai saya lupa. Ayat yang ke-13 dan 14. Ditampilkan dong. Ayat yang ke-13 dan ke-14. Oke. Bisa Sis Yuni, Irwanto bisa bantu baca nggak? Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Kemudian ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Oke. Baru terima reward-nya. Reward, ngerti ya? Jadi yang dilakukan Rahab kan nggak semata-mata langsung keluarganya selamat. Yang dilakukan pertama, dia kenal siapa Allah itu. Oh, Allah orang Israel. Dia Allah yang sesungguhnya. Ya, dalam artian kita itu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya. Rahab kenal. Yang kedua, sikapnya benar. Dia menerima hamba Tuhan, melindungi dari Raja Yeriko. Sikap kita terhadap menerima firman Tuhan, utusan Tuhan, yaitu Romo, pewarta sabda, pelayan sabda, siapapun mungkin asisten imam yang datang ke rumah untuk memberikan ekaristi dan sebagainya. Sikapnya benar. Dan yang ketiga, baru terima reward-nya, yaitu keselamatan seluruh keluarga. Poin ketiga, berbicara keselamatan seluruh keluarga, kita ngomong teknis sekarang. Jadi dari tadi itu nggak hanya ngomong firman, tapi caranya gimana penginjilan di dalam keluarga. Yang pertama adalah Matius bab 5 ayat 8. Bisa ditampilkan ayatnya? Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, apa hubungannya yang pertama? Artinya gini loh. Orang yang suci hatinya, dia bisa melihat momen-momen tertentu, ini saatnya masuk. Anda bisa mengalami kepekaan yang luar biasa, ini saatnya aku ngomong tentang Tuhan. Ini saatnya aku mendoakan mamaku. Ini saatnya aku mendoakan papaku dan sebagainya. Ini loh maksudnya. Oke, ayatnya bisa dihilangkan. Kita kembali lagi. Jadi gini, poin yang pertama adalah ajak anggota keluarga yang ingin Anda injili itu untuk berdoa bersama, untuk mendoakan Anda. Contoh misalnya Anda ingin menginjili papa Anda gitu ya. Anda minta, "Pak, doain apa aku? Bentar aja, Pak. Besok aku mau kerja, mau ketemu klien penting." Padahal mungkin papamu tidak pernah doa seumur hidup, saudara. Minta aja. Jadi bukan kita mendoakan ya. Minta mereka yang dalam tanda kutip itu rohaninya kurang untuk mendoakan kita. Itu teknis pertama. Teknis pertama. Maaf, lidah saya ada sariawan, jadi ngomongnya agak. Yang kedua, Anda berikan kesaksian hidup. Itu secara reguler itu apa ya? Berjangka atau berskala ya. Saya kasih contoh. Saya sama mama saya dulu,
Itu seringkali kalau misalnya mama saya ada momen-momen tertentu kita berdua, aku ngomong, "Mah, Tuhan itu baik ya." Ternyata Clara itu istri saya itu bisa S2 di luar negeri, justru pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, itu kalau misalnya nggak ada masa pandemi ini, maka istri saya harus kuliah di luar negeri, di US, dan meninggalkan anak saya yang kedua yang masih kecil. Tetapi karena pandemi ini, kuliahnya diganti online, sehingga istri saya nggak jadi ke luar negeri, tapi di sini menemani saya sekaligus anak saya yang kedua. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan pada orang yang mau saya injili. Berkala, 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalau Anda ketemu, katakan kebaikan Tuhan apa. Itu caranya evangelisasi. Anda tidak bisa katakan, Anda datang langsung ke papa Anda atau ke mama Anda. Mah, mama tahu nggak? Rahab itu ini ngelokno mama. Atau, mah, Musa itu membelah air laut. Alah itu gombes lah. Itu komik. Itu. Nggak bisa. Tapi kebaikan Tuhan tuh disaksikan. Tapi soalnya kita ini jarang ya ngomong kebaikan Tuhan ke orang tua kita atau ke koko cici kita atau ke adik kita, jarang. Kelemahannya kita itu. Kita seringkali lupa untuk kesaksian. Kemudian yang ketiga, kalau ada momen-momen prayer meeting itu kayak ada PDGYB seperti ini. Coba diajak mereka. Mah, coba yuk, apalagi kalau ada pembicaranya menarik, pewartanya menarik misalnya. Bukan pembicara ya, dalam dunia rohani pewarta. Nah, saya salah ngomong, kalau di dalam bisnis pembicara, kalau di dalam rohani pewarta. Pewartanya menarik. Misalnya ini Pak Benjamin Ratu, beliau punya karunia mujizat kesembuhan. Ajak orang tua. Loh, nanti motivasinya salah cari. Loh, enggak apa-apa. Diajak dulu saja. Karena Tuhan bisa menggunakan momen-momen iya, seperti itu. Atau mungkin Romo Adrian Adirejo, beliau ini luar biasa, mah. Ajak orang tuamu atau koko cecemu dan sebagainya. Itu poin ketiga, caranya teknis. Yang lebih mudah untuk dekat kepada Tuhan. Contohnya, misalnya, Anda papa mama, Anda adik. Ternyata adik ini lebih mudah Anda pengaruhi. Anda pengaruhi secara rohani, diajak ke persekutuan doa GYB mau, diajak sel mau. Ini dirangkul dulu, saudara. Dirangkul dulu. Nanti setelah dirangkul, kalian bisa bersepakat untuk ngomong, yuk kita ngomongi tentang kebaikan Tuhan kepada papa kita atau kepada mama kita. Atau sebaliknya, mungkin Anda sama mama Anda lebih dekat. Anda bisa ngomongi adik Anda yang jauh daripada Tuhan. Jadi harus ada 2 orang atau komunitas untuk merangkul dulu. Merangkul yang paling mudah dipengaruhi. Ini teknis ya, saya ngomong teknis, cara untuk penginjilan dalam keluarga. Yang kelima, betul ya, yang kelima ya. Selalu fokus pada proses, tetapi jangan pada result. Nah, ini penting. Jadi fokus bagaimana cara penginjilan, tapi jangan bingung, mamaku kok nggak dibaptis-baptis ya, papaku kok nggak dibaptis-baptis ya, kemudian adikku kok nggak dibaptis ya, waduh keburu kena COVID, maaf, meninggal dunia tanpa dibaptis dan sebagainya. Langsung buru-buru. Saudara, jangan seperti itu, saudara. Kenapa? Fokus pada proses bagaimana cara memberikan kesaksian kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan yang memanggil. Bukan kita yang memanggil mereka, tapi Tuhan yang memanggil mereka. Jadi fokus pada sana. Fokus pada proses, jangan pada hasil. Hasilnya Tuhan tentukan. Bagian kita do the best, and let God do the rest. Dan yang terakhir, sebelum penutup, saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan. Saya mau sharing dikit bahwa saya punya seorang anggota komunitas yang ceweknya setia di dalam komunitas, cowoknya enggak. Jadi cowoknya ini kerja A gagal, kerja B gagal, kecewa sama Tuhan, pindah non-Katolik, dulu Katolik dia pindah, dan sebagainya. Saya katakan pada si cewek, coba toh, ajak toh suamimu ke PD. Wis, jangan PD saya deh, PD ini ada menarik, pewarta yang menarik. Tahu apa yang dikatakan? Oh, enggak iso. Wis penata ajak bolak-balik. Oh, enggak iso. Enggak mau. Enggak gelem. Enggak tahu. Enggak iso. Apa-apa langsung enggak. Apa-apa langsung enggak. Itu kehilangan pengharapan. Tidak ada yang tidak. Ya. Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan.
Karena apa? Penginjilan kepada keluarga mungkin bisa seumur hidup sampai orang tua kita meninggal, sampai adik atau cici kita meninggal. Tetapi hasilnya Tuhan yang menentukan. Karena orang meninggal belum tentu mereka nggak percaya Tuhan, meskipun mereka nggak dibaptis. Ya, karena gereja ada dokumen EENS, masih tahu ya, Extra Ecclesia Null Salis, itu adalah ada keselamatan di luar gereja Katolik. Itu Anda harus tahu juga, itu bagian dalam dokumen gereja. Oke, saudara, sebagai penutup saya akan sharing kesaksian keluarga saya. Keluarga saya dibaptis secara Kristiani, semuanya dibaptis secara Kristiani, keluarga orang tua saya secara Kristiani, keluarga saya secara Katolik, semuanya dibaptis. Dari yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Yang pertama, ya saya masih ada waktu ya. Yang pertama dibaptis itu bukan saya, saudara. Papa saya. Papa saya kena kanker pankreas pada tahun sekitar 2001. Kena kanker pankreas, dia harus di kemo di Singapura. Ya, kemudian di Singapura kemonya saya masih ingat kok, sekali kemo itu berangkat seharga mobil Avanza harga saat itu, ya, harga saat itu tahun 2001. Sekali kemo tiap sebulan sekali harus ke Singapura, sampai pada suatu titik papa saya itu kan namanya orang kalau kena kanker kemo kan merenung, sedih, susah, stres karena duit. Nah, kerja sekian lama duit harus habis karena pengobatan, pinjam saudara, pinjam sana, pinjam sini. Dan kemonya itu tipikal kemo yang nggak ngerontokin rambut, saudara. Jadi kemonya itu mahal banget, gitu ya. Sampai akhirnya papa saya itu di sebuah gereja dari atas rumah sakit itu. Tiba-tiba papa saya bisa pingin, aku pingin ke sana. Hebat ya. Aku pingin ke sana. Siapa coba yang ngotbai papa saya? Nggak ada. Dipanggil Tuhan. Kemudian ditemani oleh cici saya. Cici saya turun, namanya papa saya ke gereja, itu gereja. Saya nggak tahu gereja apa waktu itu, karena saya waktu itu belum dibaptis, saudara. Saya di Surabaya yang nemeni papa saya, cici saya, sama mama saya di Surabaya jaga tokonya papa saya. Ya, kemudian papa saya setelah kan kemo sekian lama sudah mulai sembuh, sudah membaik, pulang lagi ke Indonesia. Papa saya ikut gereja Kristen, dibaptis, kemudian ikut persekutuan doa juga, ikut kayak sel-sel grup gitu. Saya masih ingat karena di rumah saya ada selnya. Ya, ada gitarnya, ada sebagainya. Saya waktu itu bahkan belum kenal Tuhan. Tahun 2001. Saya dibaptis tahun 2006, 2007, saudara. Setelah papa saya selesai baptis, yang kedua yang dibaptis adalah saya. Saya dipanggil oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi, ya, saya mengalami tiba-tiba Tuhan itu mengetuk hati saya. Karena pada suatu ketika saya setelah lulus kuliah mau cari kerjaan, saya kerja seperti biasa. Target saya juga ingin menjadi orang kaya, tapi Tuhan tuh suatu hari ngomong muncul dalam hati saya gini, kamu mati mau kemana? Saya masih ingat, kamu mati mau kemana? Kaget saya. Saya coba belajar di Wikipedia berbagai macam kehidupan setelah kematian, belajar juga tentang mungkin agama-agama dan sebagainya. Semakin saya banyak belajar, semakin saya bingung. Ini kalau saya cerita panjang banget, tapi saya harus cerita sekilas saja. Ya, saya bingung. Akhirnya suatu saat itu saya itu stres itu. Tuhan, saya naik ke ruko saya kan, saya tinggal di ruko waktu itu, saudara. Saya ruko ke lantai 4, saya naik, saya katakan saya memandang langit gitu ya. Saya katakan gini, oh Tuhan, Tuhan yang benar, saya katakan gitu. Tuhan yang benar, tunjukkanlah kepadamu jalan yang benar juga. Tiba-tiba saya mendapat sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu kalau Anda pernah film Tron, tahu ya film Tron ya. Kalau Anda belum tahu, coba ketik aja Tron. Jadi kan ada LED bentuk sebuah bangunan gitu. Bangunan saya lihat, terus kemudian di dalam bangunan itu saya lihat kiri kanan gitu penglihatannya. Saya dalam keadaan merem, tapi saya kelihatan itu ada gambar. Saya lihat di sana itu ternyata apa, saudara? Gedung WTC. Yang jualan handphone itu loh. Gedung WTC, saudara. Di sana saya lihat, saya dibawa ke lantai 3, di sana banyak orang keplok-keplok gitu ya. Kok rasanya menyenangkan sekali dan sebagainya. Ya udah, besok saya datang ke WTC. Saya datang ke sana, saya tanya apakah di sini ada orang keplok-keplok, saudara, sama mbak yang jual handphone. Oh, ada. Orang keplok-keplok tiap Jumat jam 7 malam, keplok-keplok di lantai 3 katanya. Keplok burung kayak apa pikir. Ternyata enggak. Di sana saya menemukan sebuah komunitas. Saya nggak tahu itu komunitas gereja apa, saya nggak tahu, pokoknya saya datang aja. Ketika sampai di sana, saya datang ya, hari Jumat saya datang, saya menunggu di luar, mereka jam 7 mereka masuk, ya, saya nggak tahu itu. Dan ternyata di sana ketika saya masuk, saya melihat penglihatan Bunda Maria di atas pintu masuknya. Di atas pintu masuknya saya melihat Bunda Maria itu, Bunda Maria bilang sama saya, dia cuma katakan, ayo masuk, udah gitu aja, ayo masuk, udah, doang, selesai. Ya sudah, akhirnya saya masuk, saudara.
Saya masuk, saya mengalami kasih mula-mula. Bukan dari SHDR, tetapi justru dari pertemuan saya kepada Tuhan pada malam hari itu begitu intimate banget, sehingga saya katakan, saya mau di gereja ini. Saya ikuti PD itu tiap Jumat, dan ternyata hari Jumat pertama ada misa. Berarti saya tahu bahwa itu adalah gereja Katolik. Saya dipanggil. Saya memutuskan untuk dibaptis. Yang ketiga, setelah saya itu cici saya. Tadi saya katakan kan, saya mendoakan cici saya, dan tiba-tiba cici saya dibaptis. Yang keempat, setelah cici saya dibaptis, papa saya akhirnya meninggal dunia, ya karena kanker. Kemudian yang keempat berikutnya adalah saya dibaptis bersama dengan pacar saya, yang sekarang menjadi istri saya. Kebetulan pacar saya ini adalah dulu nggak suka keplok-keplok, saudara, karena bagi dia keplok-keplok itu bukan Katolik banget. Tapi ternyata ini panjang juga ceritanya, tapi saya nggak akan cerita karena ini sebenarnya satu kesaksian sendiri. Tetapi akhirnya dia mau menerima keplok-keplok itu, mau menerima keplok-keplok itu, dan akhirnya kita dibaptis bersama, menerima sakramen Krisma bersama. Dari kita berdua mendoakan mama saya. Saya mendoakan mama saya, akhirnya mama saya melihat gaya hidup saya dan istri saya. Dia pingin, ya sudahlah, aku tak melok kamu, ya apa sih cara ikut Tuhan. Akhirnya mama saya dibaptis dan menerima sakramen Krisma. Saya punya 2 orang anak, satu sudah besar, satu masih kecil. Saya langsung baptiskan mereka. Ingat ya, punya anak langsung dibaptis. Tidak boleh tidak dibaptis. Kenapa? Karena di dalam Katolik, anak yang lahir tanpa dibaptis itu seperti anak yang lahir dengan penyakit kanker, dosa asal. Harus dibawa ke dokter. Ya, dokternya siapa? Baptis, Tuhan Yesus dokternya. Jadi harus disembuhkan. Nah, seperti itu. Nah, saudara, ketika saya punya anak, maka saya baptiskan anak saya semua. Dengan ini masih belum selesai tugas saya, penginjilan, yaitu mertua saya. Ipar saya melihat, ipar ya, berarti saudaranya istri saya, melihat istri saya begitu dekat dengan Tuhan, dia akhirnya dibaptis. Sekarang tinggal mertua saya 2 orang ini. Kalau sampai 2 mertua saya ini sudah dibaptis semua, maka tugas saya sudah selesai. Untuk penginjilan. Belum untuk ketika anak saya menikah nanti, saudara. Belum selesai. Anak saya menikah, istrinya harus dibaptis dulu, nunggu anaknya lagi, cucu saya, dan sebagainya. Penginjilan faith in the family. Perjalanan Anda masih panjang, bro dan sis, ya. Perjalanan Anda masih jauh. Saya aja sudah 3/4 jalan aja, kok rasanya nggak selesai seperempat jalan ini. Saudara, dari sini loh, saya punya iman di dalam keluarga. Kalau Anda punya keluarga yang dalam satu iman, itu menyenangkan banget. Anda ke gereja bersama, Anda bisa melayani bersama, Anda bisa menikmati persekutuan doa bersama-sama dan sebagainya. Maka dari sinilah muncul iman di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya akan berdoa. Tim pujian mungkin siap. Yuk, saya akan berdoa untuk teman-teman di sini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang ada di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang bertahta, Allah yang berkuasa. Saat ini Tuhan, anak-Mu berdoa untuk teman-teman PDKYP. Hari ini kami telah selesai mendengarkan sabda-Mu, bagaimana kami melakukan penginjilan di dalam keluarga. Bahwa kami rindu keluarga kami adalah keluarga yang seiman. Keluarga kami keluarga yang kenal Engkau, yang bisa memberikan kesaksian satu sama lain. Kiranya Kau boleh tuntun Tuhan, supaya keluarga kami ini menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang boleh mengenal Engkau. Mungkin saat ini ada anggota keluarga kami yang tidak kenal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan berjalannya waktu Kau jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk melakukan evangelisasi kepada keluarga kami, sehingga kami boleh punya faith in the family. Kau juga boleh berkati para teman-teman anggota GYP yang hadir saat ini, yang lihat rekamannya nanti, yang live replay nanti, atau di YouTube mungkin. Kau juga boleh berkati mereka, jadikan mereka nabi-nabi-Mu di dalam penginjilan di dalam keluarga, sehingga mereka punya teknik-teknik baru, mereka punya kedekatan kepada Engkau, mereka membangun sikap yang baik bersama dengan Engkau untuk melakukan penginjilan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai berkomunitas, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, penginjilan kami, perekonomian kami, kesehatan kami, dan segala aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan saya kembalikan ke tim pujian. Oke, go. Ya, kita mau masuk suasana doa dulu ya, teman-teman sebentar. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau Kau telah
berkati sebagai pembela kami pada malam ini. Berkati dia juga dan segala aspek kehidupan. Biarkan pemberkatan selamat yang terjadi dalam keluarga. Injil jadi dalam yang itu betul-betul jadi. Berkat dalam pelayanan dia, sehingga yang itu juga dapat tercapai. Dan biarkanlah ya Bapak, selama dia menjadimu, ajari dia tetap selalu tetap menyembahmu, ajari dia mencari Engkau, bukan berpaling di Engkau, dan selalu didamaikan. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati kau Budi untuk menemu pada kami berterima baik akan dan biarkan kami dapat memberikan persembahan kami yang terbaik ketika Engkau telah mengerjakan bagian Engkau, biarkan kami mengerjakan dan memberikan yang terbaik dari bagian kami. Ini setiap persembahan kami yang ingin kami berikan padamu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Ya, mungkin ada pengumuman. Oke, tes. Oke. Masuk ya. Yap. Kita masuk pada pengumuman. Ya, pengumuman pertama persekutuan doa. Tanggal 5 Oktober 2021 dimulai jam 19.00. Jadi belibetnya. Open room-nya mulai jam 18.30 melalui Zoom. Jadi kami akan menginformasikan link acara tersebut. Jadi tetap dipantengin aja ya di IG-nya PDMPKK GYB. Jadi pengumuman kedua lanjut pengumuman tentang Kombas Selasa 28 September 2021 via Discord, Zoom, dan Google Meet. Info lebih lanjut silakan hubungi Levi di 0896 803 10018. Jadi dicatat ya guys. Lalu lanjut pengumuman ketiga, persekutuan doa ini akan diupload juga di YouTube PDMPKK GYB. Ayo teman-teman subscribe, like, dan komen channel YouTube kami. Jadi biar YouTube-nya tambah maju,
ayo kita subscribe sama-sama, di-like gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman keempat, pelayanan doa pribadi. Jadi diadakan setelah PD ini selesai, guys. Silakan langsung chat to panelis. Nanti akan dibagi per room untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa. Jadi dijamin lancar, dijamin aman. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk didoakan untuk yang membutuhkan. Jadi yang memerlukan konsultasi, ini kita masuk ke pengumuman kelima, pelayanan doa konseling. Jadi mungkin ada yang stres atau mungkin butuh curhat atau mungkin ada masalah yang tidak tersampaikan di masa pandemi ini kan terhalang situasi dan kondisi, maka silakan chat nama dan nomor WA untuk nanti di follow up lebih lanjut dari tim PDM PKGB. Dan ya, itu demikian pengumumannya. Terima kasih, sekian pengumumannya. Hari ini tanggalnya tanggal cantik 21/9/2021. Buat yang merayakan Tong Chupya, ini harinya, hari raya. Kalau lihat ke langit bulan purnama, silakan dinikmati. Jadi namanya bulan purnama hari ini Harvest Moon, saudara. Oke, kalau di Israel sana, hari ini kita merayakan ini loh, Hari Raya Sukkot. Jadi kita lanjutkan dengan dokumentasi dan lagu penutup. Oke, thank you Koflem. Silakan lanjutkan waktu dan tempat. Thank you Koflem. Halo. Sebelumnya thank you juga untuk Ko Budi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi PD kami pada malam hari ini. Thank you Ko Budi. Terus kita akan foto bersama. Mungkin yang kameranya off boleh dinyalakan dulu. Oke, foto bersama. Iya, Koflem udah siap ya. Yuk, yang lain yang kameranya masih off. Thank you buat Ko Budi. Aku sekali foto aja kok. Sabar Ko Budi. Nanti aku hitung kok. Sabar ya. Yuk, yang kameranya masih off, yang masih off. Celike, Ko Sandi, Ko Dini, Cenchan, Natasha, Silviani, Edwin. Oke, udah ya sementara ya. Oke, ini fotonya sekali aja ya teman-teman ya. Oke, siap. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Berikutnya dikembalikan kepada Kodio, silakan. Silakan. Lagu penutup ya. Oke, thank you Tuan. Thank you juga. Sama-sama. Ya. Mari teman-teman kita masuk sedikit doa dulu, doa tutup kita sebelum kita memulai pujian akhir ya. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu kalau kau boleh memberkati PD yang kami ikuti kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur kau boleh ajarkan kami ya Bapa, ketika kami ingin membangun iman di dalam keluarga kami, bukan apa yang harus kami lakukan, bukan apapun tindakan yang kami mungkin harus lakukan dalam setiap skema-skema yang mungkin ada. Tapi kau ajarkan kami pada malam hari ini, mulailah terlebih dahulu dari jam doa kami, dan perbaiki waktu untuk jam doa kami. Dan biarkanlah ya Bapa, mulai pada malam hari ini juga kami mengambil komitmen agar kami dapat memperbaiki kehidupan doa kami. Dan kami percaya Bapa, setiap kerinduan kami akan keluarga kami yang dipulihkan ya Bapa, dari apapun itu akan kembali kepada Engkau, dan Kau akan memulihkan juga keluarga kami. Mungkin sebentar lagi ya Bapak, kami ingin melanjutkan aktivitas kami dan kegiatan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapak, Kau berkati dalam setiap kegiatan kami, dan yang pastinya Bapak, jangan biarkan kami melupakan Engkau dalam setiap kegiatan kami, tapi ajarkan kami untuk mengingat Engkau dalam setiap kegiatan kami. Ini setiap kami ya Bapak, setiap pribadi kami mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hore. Mari teman-teman, saya undang kita semua, kita mau open camp kita. Kita sebelum kita melanjutkan aktivitas kita setelah ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Sampai berjumpa di PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.